Ya, Bapak dan Ibu dan anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kenyataannya kita di hari ini ada dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah ini menyangkut visi dan misi SD Gresia Putih. Bapak dan Ibu, saya berharap dengan kehadiran Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, komite, dalam hal ini perwakilan orang tua dan anak-anak semua, itu merupakan semua stakeholder yang dapat bekerja sama-sama untuk memenuhi apa yang harus kita lakukan di dalam KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, kita akan memulai. Kita lihat maksud dan tujuan sekolah dapat memiliki visi dan misi itu yang penting, yang jelas memberi motivasi kepada semua warga sekolah dalam menciptakan budaya sekolah untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Bapak dan Ibu, kita kemarin di tahun 2022-2023 kita masih menggunakan kurikulum 2013. Ini yang dimiliki oleh SD Gresia Putih. Dan di tahun 2003-2004 ini kita telah memiliki yang namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu berarti perubahan visi dan misi kita akan berubah. Karena visi dan misi ini dia memerlukan waktu 4 sampai 5 tahun. Mengingat karena visi dan misi kita di 4 tahun yang lalu itu sudah tidak lagi bisa kami gunakan, maka kurikulum itu mengalami perubahan. Di dalamnya visi dan misi itu juga terus berubah. Nah, apa itu visi dan misi sekolah? Kita bisa lihat bahwa visi adalah sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu mimpi atau cita-cita. Kita membayangkan bagaimana kita menghadapi sebuah perjalanan yang menuju suatu tempat. Itu berarti kita memiliki komitmen apa saja yang kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Bapak dan Ibu, dari visi ini itu ada misi sekolah. Misi sekolah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kita yang harus kita lakukan untuk menjawab visi sekolah itu. Nah, sebagai guru, sebagai anak didik, sebagai tenaga administrasi, sebagai komite dan orang tua, kita wajib mengetahui dan memahami benar visi kita dan apa saja yang kita lakukan yang merupakan bagian dari misi kita, sehingga tujuan yang ingin kita capai itu bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu bisa lihat di tampilan. Menurut Bapak dan Ibu, mengapa sekolah harus menyusun visi dan misi? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan visi dan misi itu? Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir sedikit, kira-kira apa sih sebetulnya mengapa sekolah itu bisa atau sekolah itu harus menyusun
visi dan misi sekolah. Silakan ada Bapak Ibu yang memberikan atensinya atau masukannya. Ibu An, silakan. Silakan Ibu An. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, teman-teman guru, siswa-siswi yang kita hormati dan kita hargai. Pertanyaan kita, mengapa sekolah harus menyusun visi misi? Ya, sekolah harus menyusun visi misi karena ini merupakan jantung kompas panduan bagi kita di sekolah ini untuk ke depan pendidikan ini mau diarahkan ke arah yang mana. Jadi sekolah itu harus menyusun visi misi supaya menjadi panduan kompas arah bagi sekolah ini untuk melakukan pendidikan ke depan. Kemudian yang terlibat dalam penyusunan visi misi semua stakeholder yang ada di lembaga ini, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan juga bisa dilibatkan keterwakilan siswa dari sekolah ini. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Ibu An. Mungkin ada yang lain selain apa yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Ada yang lain Bapak dan Ibu yang bisa memberikan masukan yang hari ini? Atau ada anak-anak bisa? Ya, kita lihat dari Nona Sali. Sali, mengapa Sali bisa ikut dengan teman-teman ikut visi misi? Ya, Nona bermana? Bilang saja. Coba. Ya. Yes. Berdiri, coba Nona berdiri. Merasa senang untuk bisa bersama. Ya, terima kasih. Jadi siswa juga dilibatkan dalam penyusunan visi dan misi. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Nau mungkin bisa memberikan masukan dengan itu. Apakah keterlibatan siswa, guru, orang tua untuk penyusunan visi dan misi menurut Ibu Nau sendiri? Iya, terima kasih Pak. Menurut saya, visi dan misi pada sebuah lembaga pendidikan itu perlu visi dan misi pada sebuah lembaga pendidikan itu perlu karena itu merupakan gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu lembaga itu. Ya, terima kasih. Tiga pembicara tadi, perwakilan dari guru maupun dari siswa, menurut saya jawaban yang simpel, jawaban yang baik, dan memang seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau visi dan misi sekolah itu merupakan kompas, ya, dari yang jelas tadi disampaikan, dia merupakan kompas atau jantung pendidikan di sekolah dalam menentukan arah untuk memulai dan mengakhiri aktivitas pendidikan. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Ibu An maupun Ibu Nova dan salah satu perwakilan siswa tentang bagaimana mereka senang bisa dilibatkan dalam sosialisasi visi dan misi ini, sebetulnya itu hal yang baik dan patut kita hargai. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penyusunan kebersamaan itu ada siswa, ada guru, hasil yang ingin dicapai, kemudian bagaimana kita lihat kendala yang dihadapi, apa yang dilakukan untuk melindungi kepentingan siswa,
Nah, itu kita semua menyadari bahwa proses perjalanan untuk kebutuhan siswa adalah hal-hal yang perlu kita siapkan, baik itu sarana prasarana maupun ketersediaan alat-alat pembelajaran dalam aktivitas pembelajaran setiap hari. Yang berikut Bapak dan Ibu kita lihat komponen visi dan misi sekolah. Dari beberapa komponen yang tadi disebutkan, yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, yang keenam adalah nilai prioritas yang ingin dicapai. Yang berikut, apa yang menjadi kompetensi bulan di sekolah. Jadi sebetulnya 7 komponen dari yang pertama sampai ke 7 itu pada akhirnya itu bisa menunjukkan bahwa kompetensi bulan di sekolah yang dapat dikembangkan itu seperti apa. Dari yang pertama sampai ke 6 banyak kesediaan apa yang harus dilakukan, tetapi hal-hal unggulan. Mungkin selama ini kita dalam proses pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler itu belum nampak. Bapak dan Ibu, kurikulum ini dia lebih mengarah pada pembelajaran Pancasila atau perhatian kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan kompetensi pun yang ada pada sekolah kita. Yang kedelapan, bagaimana respons terhadap lingkungan sekitar. Ini berhubungan dengan visi kita tentang lingkungan. Siswa merupakan aset yang sangat berharga Bapak dan Ibu. Yang berikut kita lihat pada proses penyusunan visi misi. Sebelum kita menyusun visi dan misi, kita membuat perencanaan. Yang pertama, pembentukan tim penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum itu dia tidak bersifat statis, dia dinamis, dia berkembang, sehingga setiap tahun itu perbaikan yang terjadi itu dilakukan dengan pembentukan tim penyusun kurikulum. Kemudian setelah tim itu terbentuk, tim itu terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, komite, juga dilibatkan pengawas. Kemudian kita buat jadwal. Setelah ada jadwal, kita buat undangan. Dari undangan, lalu kita buat kegiatan. Setelah kegiatan itu selesai, harus ada berita acara. Kemudian ada surat keputusan tentang pemberlakuan kurikulum itu di sekolah. Kemudian sosialisasi, dan yang paling terakhir dalam perencanaan itu kita lihat soal biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan itu. Nah, biasanya kegiatan sosialisasi ini hanya berlangsung di sekolah masing-masing, sehingga biaya yang dikeluarkan itu disesuaikan dengan kebutuhan para peserta yang hadir pada saat itu saja. Bapak dan Ibu, ada rumusan-rumusan yang berkaitan dengan visi dan misi itu. Artinya begini, dari rumusan cita, artinya bisa dikatakan kalau masakan kita bisa bilang apa? Cita rasa. Nah ini berhubungan dengan itu. Cita rasa ini maksudnya bahwa apa yang harus dirasakan, apa yang harus kita lakukan dan kita jalani itu bagaimana ya? Dia tidak mengganggu, merasa nyaman. Artinya kita merasa nyaman tentang apa yang disajikan. Pengertiannya seperti itu. Jadi cita di sini dalam pengertian bahwa bukan soal cita-cita, tetapi cita rasa atau sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu yang kita lakukan itu dari diri sendiri tanpa ada paksaan,
dan itu dilakukan, dijalani dengan sukacita, dengan senang hati. Jadi ibarat makanan kita cicipi itu dengan merasa makanan yang enak. Nah, itu yang pertama didukung oleh yang pertama rasa ingin tahu, rasa penasaran untuk menggali hal-hal yang baik dan merasa nyaman dalam melakukannya. Nah, itu bahasanya yang tepat. Kemudian belajar mencintai keunikan. Setiap orang, setiap siswa pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi ada punya keunikan yang berbeda-beda. Mungkin Ibu Hatta punya kelebihan bisa dapat menutupi Bapak Adi punya kekurangan. Tetapi di samping itu sebaliknya, ada juga guru yang memiliki keunikan-keunikan tertentu. Mungkin Ibu Nova, Ibu Eva, atau Ibu Ocha memiliki keunikan-keunikan tertentu. Terkadang keunikan-keunikan ini tersembunyi. Keunikan-keunikan ini tersembunyi. Nah, bagaimana mau membentuk cita rasa bumbu yang enak itu mesti muncul. Munculnya di mana? Munculnya pada saat kita menyusun, sehingga kita menggali potensi yang merupakan kelebihan, kekurangan, lingkungan, keunikan yang kita miliki menjadi sebuah ramuan yang baik, yang enak, yang bisa disajikan dan kita bisa mencicipinya secara bersama-sama. Karena kita memiliki tujuan yang panjang untuk masa depan daripada anak-anak didik kita ini. Nah, dari semua itu, hal yang paling diingatkan adalah harus kita pede, percaya pada diri sendiri. Artinya dalam pengertian bahwa apa yang ada pada diri kita, kita tetap bertekad bahwa dapat dikembangkan lewat penyusunan KOSP ini. Karena di dalam KOSP itu ada hal-hal, ada fase-fase yang harus kita ikuti. Yang berikut, perluaskan pengalaman. Bagaimana kita mau menyusun visi dan misi itu kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas? Kita tidak bisa bagaimana menghadirkan orang lain untuk memberikan masukan. Atau kita merasa malu ketika ada orang yang memberikan kritikan. Pengalaman-pengalaman itu harus dibangun untuk memperkaya penyusunan visi dan misi sekolah itu Bapak dan Ibu. Dari mana kita memulai? Dari mana kita memulai? Yang jelas kita memulai dari hal-hal yang mudah, hal-hal yang dapat dijangkau. Setelah kita memulai dari hal-hal yang mudah, hal-hal yang dapat dijangkau, baru kita mengajak pada hal-hal yang lebih tinggi, yang lebih suka. Saya pikir proses ini pasti Bapak dan Ibu cukup memahami dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Tadi sudah jelas kita harus memiliki tujuan sekolah. Yang berikut harus fokus untuk menata masa depan. Yang berikut harus memiliki langkah yang jelas. Kemudian harus memiliki tujuan yang jelas dan orientasi pada masa depan yang jelas. Ini dia sudah berkaitan dengan 8 langkah dari hasil proses yang disebut. Banyak dia berulang-ulang. Dan ada kaitannya antara satu poin dengan poin yang lainnya. Jadi kita ramu secara bersama-sama, kita bungkus baru bisa beraktivitas. Jadi kalau dari penjelasan awal sebetulnya dia sudah mengarah kepada harus memiliki tujuan yang jelas, oke, dan orientasi masa depan yang jelas. Dari situ Bapak dan Ibu baru dapat menghasilkan apa? Bapak dan Ibu bisa kita lihat secara bersama, coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terwujudnya
Itulah visi kita. Visi SD Inter Sedia Putih adalah, Bapak dan Ibu bisa catat, bisa ambil untuk bisa dihafal. Anak-anak semua bisa lihat ya, ini visi dan misi kita ya, SD Inter Sedia Putih untuk 4 sampai 5 tahun ke depan. Baru visi ini bisa berubah. Saya ulang lagi, visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang taat beribadah, tekun belajar, cinta lingkungan, dan berkarakter. Kita tidak merancang visi yang besar-besar, tetapi kita membuat visi yang bisa kita jangkau. Setelah kita menjangkau visi ini, kemudian bisa ada perubahan lagi untuk ditindaklanjuti. Semua bisa lihat ya, ini visi SD Presiden ini. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Ini kaos P kita untuk tahun ini yang di dalamnya ada visi dan misi. Jadi sini akan dijelaskan tentang fase-fase pembelajaran, fase A, fase B, fase C, dan hal-hal yang berkaitan sampai pada kalender pendidikan itu sudah ada pada kaos P. Nanti akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau kurikulum kita tahun 2023 ini yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini tetap kita simpan sebagai dokumen. Karena dari tahun ke tahun kita harus tetap mengalami perubahan sesuai dengan visi kita. Di sini saya tidak perlu menjelaskan banyak lagi karena dari komponen-komponen di atas sudah jelas bahwa visi kita itu yang bisa dijalankan itu adalah misi. Misi ini apa-apa saja yang bisa kita penuhi untuk memenuhi visi kita. Jadi yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah. Masuknya Bapak dan Ibu tadi ada beribadah. Kemudian kajian keagamaan rutin. Kajian ini ada diskusi-diskusi, ada kegiatan-kegiatan di luar pendidikan formal, ada ekstrakurikuler atau di ekstrakurikuler itu bisa jalan. Kemudian ada kampanye yang berbeda dengan kita punya yang tahun kemarin. Ada 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan para peserta didik. Ini rencana saya Bapak dan Ibu. Nanti kita buat spanduknya, ya spanduknya supaya kita bisa pasang di depan sekolah. Di dalamnya ada visi kita dan misi salah satunya itu 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan pada peserta didik. Saya kira ini bukan hal yang baru. Kalau tidak salah tahun kemarin Ibu An ada ikut kegiatan dan Ibu Nova kalau tidak salah itu sudah singgung tentang 5S ini. Kalau tidak salah saya tidak salah ingat. Tetapi untuk merealisasikannya dalam kehidupan setiap hari mungkin kita belum bisa diskusi. Bagaimana kalau kita kembangkan ini lagi? Yang kedua, mengembangkan rasa kepedulian, empati, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial lingkungan, masuk ya, kebangsaan dan eksplorasi. Ini eksplorasi dan pembelajarannya, Bapak dan Ibu. Jadi eksplorasi dan pembelajaran ada hubungan sosial, jiwa nasionalisme. Nah, itu yang kita kembangkan pada anak-anak kita. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman lintas budaya. Nah, ini berhubungan juga dengan visi kabupaten dan itu bisa kita cerna juga di visi dan misi di sekolah. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi serta memfasilitasi pencapaian prestasi sesuai minat dan bakat peserta didik melalui keikutsertaan
keikutsertaan dalam berbagai kegiatan. Jadi kita belum terlalu yang tinggi. Artinya kalau kita lihat memfasilitasi pencapaian prestasi. Ini tidak dijelaskan di situ bahwa pencapaian prestasi ini tingkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau ada kegiatan olimpiade sains, tidak. Tetapi bagaimana karena visi kita tadi itu tentang kegiatan belajar, dia tidak terlalu mengarah kepada prestasi yang tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kelima, menyelenggarakan pembelajaran berbasis think order thinking skill coach. Ini sebetulnya istilah-istilah physical thinking, collaboration, creativity, communication. Ini sebetulnya bahasa Inggrisnya saja 4C, tadi ada 5S, 4C. Dan membangun kemampuan literasi dasar, yaitu literasi baca, tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, kewarganegaraan, dan literasi finansial secara konsisten. Bapak dan Ibu, ini dia berhubungan dengan pelajaran Pancasila tadi. Jadi sebetulnya agak istilah-istilah, tapi yang jelas itu bukan merupakan sesuatu yang baru sebetulnya. Ini hal yang cuma kita mengulang-ulang saja. Yang keenam, memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, dan perbaikan karakter. Masuk ya, Bapak Ibu dengan kata-katanya masuk kita punya visi tadi ya. Jadi nanti ada kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Bapak dan Ibu kita bisa pahami bersama mana kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kegiatan ekstra, intra, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembentukan karakter. Yang ke-10 adalah ketercapaian menurut variabel. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah simak bersama visi kita. Biasanya itu kalau kita kegiatan LSM itu, pembuatan visi sekolah itu tidak boleh lebih dari 18 kata. Kenapa tidak boleh lebih dari 18 kata? Karena kalau visi itu terlalu banyak, yang pertama kita lupa kalimatnya. Yang kedua, kalau terlalu banyak, apakah kita bisa capai atau tidak? Karena berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Jadi bukan semata-mata kita buat visi saja, tapi kita tidak tahu bahwa tujuan kita ke sana ini apa sebetulnya. Nah, dengan demikian dari visi yang ada Bapak dan Ibu itu ada dikatakan di sini ketercapaian menurut variabel. Tadi kita lihat bahwa visi dan misi kita itu dia mengarah pada hal-hal yang dapat kita jangkau, apalagi visi kita. Nah, visi kita tadi, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ada yang catat kan? Kata visi tadi terwujudnya visi tadi terwujudnya tatbik. Iya Bapak dan Ibu, yang saya maksudkan apa yang Bapak Ibu maksudkan benar, tapi dia lebih spesifik.
Artinya begini, kalau ketercapaian menurut variabel itu dia lebih sensitif, artinya dia lebih mengarah pada tujuan yang harus dicapai. Jadi kalau kita punya visi tadi, yang pertama itu taat beribadah, variabelnya adalah ini sama dengan kita variabel sama saya sebetulnya indikator begitu. Apa yang harus dilakukan sehingga taat beribadah itu bisa diukur ketercapaiannya, bisa diukur tidak? Nah itu melalui variabel ini. Karena itu Bapak dan Ibu mungkin saya akan bagi ke 3 kelompok. Saya akan bagi ke 3 kelompok. Bapak dan Ibu bisa bekerja, nanti saya kasih waktu. Kita bekerja mungkin 5 menit saya bisa. Nah, contoh variabel pertama untuk taat beribadah itu contohnya seperti buku apa? Ada orang? Ya, misalnya itu salah satu. Nah, salah satu. Nah, sekarang tugas di kelompok ini adalah membuat lebih dari 2 variabel saja. Saya tidak minta yang banyak, kita sesuai dengan waktu. Jadi ya, itu visi kita. Ada taat beribadah, tekun belajar, cinta lingkungan, dan berkarakter. Saya minta Ibu terima di kertas. Nanti yang siswa berapa orang? 2, 4, 6. 2 orang bergabung di kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 2 orang bergabung di sini, 2 orang bergabung, 3 orang bergabung di sini, 2 orang di sini. Bisa angkat kursi saja, bisa angkat kursi. Taruh di samping Bapak Ibu. 2 di sini, bisa ambil langsung saja. Bagi ke depan sini, bagi satu lagi 2. Iya betul. Yang siswa 2 orang sama sini. Yang di sini jangan angkat kursi lain. Yang di sini tidak perlu angkat kursi lagi. 2 orang saja di sini. Bapak Yep di sini juga. Dan Bapak Ate di sini saja. Yang 2 siswa 2 di tengah-tengah sini. Ya, Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi untuk bisa diskusi di kelompok. Bapak Ate dengan Ibu Inci ya pengertian saja tidak apa-apa. Angkat kursi membelakangi audiensnya tidak apa-apa. Angkat kursi saja. Di sini menghadap ke sana tidak apa-apa. Bapak Oto biar di sini. Kelompok 1. Buat angkat kursi satu kalau dia supaya akan kelihatan ada Kelompok diskusi 3. dari kelompok 2. Bapak dan Ibu buat saja sesuai dengan apa yang bisa. Bisa Bapak dan Ibu berkolaborasi lalu memberikan jawaban apa variabel. Tulis. Kertas yang dibagikan itu ada 2 lembar pengisian ini. Ini kelompok Nanti 1. ada lagi tinggal 1 pertanyaan. Ini nama kelompok apa? Ini kelompok rambutan, rambut bareng sama rambutan, merah rambut panjang. Oh ya, ada kelompok rambutan yang sana kemudian kelompok apa?
Kata rambutan, barang rambut panjang. Oh iya bisa, berambut panjang semua. Ibu Neni kelompok apa? Durian. Oh kelompok mawar. Wah Wih. luar biasa. Memang. Mawar berkembang di pagi hari. Dan Ini di sini kelompok kelompok mawar. apa, Ibu? Oh ini kelompok kecapi. Luar biasa. Ada rambutan, ada mawar, dan ada kecapi. Bapak dan Ibu ada tinggal satu soal. Nanti kita kerjakan satu soal ini. Kemudian nanti kita pindah ke soal berikut. Sehingga kayaknya maksudnya bikin apa variabel kan? Jadi dia bikin buku sekian, kan partisipasi dia. Ya, sekarang Dari berdiskusi adanya sampai mengenai- di SMP ibadah, dia titip buku ke dia mama bawa. Berikut Tekun belajar punya. tekun belajar untuk pengetahuan itu harus ada. Iya. Pengajar-pengajar itu belajar tuh harus ada. Tekun belajar. Ya, ada tulis. Bapak Ibu dan Anak semua, dua variabel saja ya, dua variabel. Dari 4 ini ambil 2 sa. Tidak, ada yang 4 ini taat beribadah, variabelnya 2. Oh, Tekun belajar, variabelnya 2. Cinta lingkungan, variabelnya 2. Berkarakter, variabelnya 2. dua-dua. Jadi kalau buku taat beribadah, buku setia, selain buku setia apa lain? Iya, iya. Semua variabel berhubungan dengan aktivitas di sekolah Bapak Ibu. Itu main sumpah. Saya hanya mengingatkan variabel itu singkat-singkat saja Bapak dan Ibu ya. Hal yang bisa diukur.
Kau mendorong kau tuh dulu dia saja bagaimana? Berarti memberi apresiasi kan? Iya. Memberi apresiasi kepada anak. Untuk mendorong semangat belajar. Kelompok kecapi yang ini nih get out, saya gabung. Ini saya gabung get out. Kita nggak gabung yang kecapi di luar. Kecapi di luar tuh yang rusak kan yang. Tapi gabung dengan dua juga, karena kelompok. Dong kelompok apa ya? Saya yang ini deh yang di luar. Yang ini deh yang di luar kelompok apa? Iya, bahkan campuran. Jawaban panjang ya. Bapak Ibu ada gula-gula tuh bisa Bapak Aceh bisa pakai saja di kelompok-kelompok. Ini kelompok saya Bapak Aceh. Ada dua, ada dua juga. Kecapi. Ya saya. Ini berarti ya Pak Dedi ini kan bisa tahu kan. Apa itu saya? Ani ada berbanding tapi apa dia bikin di Play Store ada download chat GPT. Masukin kalau ketemu
siswa. Iya, Bapak dan Ibu dan anak-anak semua, saya pikir sudah cukup dan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja di kelompok masing-masing. Untuk presentasi kelompok ini tidak ada ditanggapi oleh kelompok lain. Nanti saya memberikan resumenya secara umum, kesimpulannya secara umum. Oke Bapak dan Ibu dan anak semua, kelompok mana yang bisa pertama? Ya, kelompok rambutan. Kelompok rambutan biar bisa di depan sini. Di sebelah sini juga yang sebagian di laut. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan oleh kita kelompok 1 kelompok rambutan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang variabel untuk mencapai pencapaian taat beribadah. Untuk itu kelompok 1 menjawab
Fase pertama yaitu tentang taat beribadah, yaitu kita harus memiliki buku setia bagi siswa. Yang kedua, memotivasi siswa untuk beribadah. Dan yang ketiga, tekun belajar pendidikan agama, untuk pendidikan agama. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, variabel untuk ketercapaian tekun belajar. Kita punya dua jawaban, yaitu mengerjakan tugas sekolah dan mengerjakan tugas rumah atau PR. Yang ketiga, variabel untuk ketercapaian cinta lingkungan. Kita punya dua jawaban, yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah yang di dalamnya termasuk lingkungan kelas juga. Yang keempat, variabel untuk ketercapaian berkarakter. Kita punya dua jawaban, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dan yang kedua memiliki moral dan etika yang baik. Demikianlah jawaban dari kelompok 1. Terima kasih dari kelompok rambutan yang mempresentasikan hasil kerjanya. Yang berikut, mari silakan itu. Yang berikut kelompok mana yang bisa? Kelompok kecapi. Silakan. Kelompok kecapi di depan untuk bisa langsung membacakan hasilnya. Ibu Elin, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok kecapi untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama mengenai variabel taat beribadah. Di sini taat beribadah, variabel taat beribadah itu merujuk pada aspek-aspek yang mengukur tingkat kepatuhan seseorang dalam melaksanakan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Variabel kami yang pertama itu keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Contohnya kalau katong di Kristen, katong punya ibadah rutin, bagaimana katong turut serta. Kalau di Muslim ada pengajian, bagaimana yang ibu pengajian taat dalam mengikuti kegiatan pengajian. Variabel yang kedua yaitu ketaatan pada norma dan etika agama. Ya, contohnya yaitu norma dan etika agama masing-masing, contohnya jujur, dermawan, dan beretika, yaitu bagaimana kita taat melakukannya. Yang berikut, kedua, variabel tekun belajar. Variabel tekun belajar ini merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan yang menggambarkan sejauh mana seseorang siswa itu dia berkomitmen dan konsisten dalam proses belajar. Contoh variabel yaitu waktu yang dihabiskan untuk belajar. Dalam hal ini, jumlah waktu yang sudah ditentukan pada saat belajar. Yang kedua, keteraturan belajar, yaitu tentang jadwal belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, variabel cinta lingkungan. Variabel cinta lingkungan biasanya digunakan dalam penelitian atau kajian yang berfokus pada perilaku dan sikap manusia serta terhadap lingkungan hidup. Contoh variabel yaitu kesadaran lingkungan, perilaku ramah lingkungan, sikap terhadap lingkungan. Dan keempat, variabel berkarakter. Kalau variabel berkarakter ini tidak bisa diukur karena ini berkaitan dengan karakter seseorang, dari namanya siapa, apa yang dia lakukan, jadi secara menyeluruh itu tidak bisa diukur. Mungkin itu pendapat kami dari kelompok kecapi. Terima kasih. Tolong tulis nama kelompoknya dan disilakan bisa dikumpulkan. Yang berikut kelompok Mawar. Kelompok Mawar. Mawar yang tak berduri ya, jangan Mawar yang berduri. Ini Mawar tak berduri. Silakan kelompok Mawar.
Terima kasih Bapak untuk Bapak memberikan pergumulan hasil pergumulan di saat ini dari kelompok mawar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Kelompok tadi bagus, nanti katanya dua ini untuk tahu. Iya untuk tahu beribadah. Di sini ketemu taruh selain waktu setia selalu setia untuk beribadah, dan betul tahu bahwa anak itu kita turunnya bahwa yang ciptakan manusia itu kan, maka ungkapan syukur yang akan kasih itu lewat beribadah. Salah satu kita terus yang tapi itu salah satu syarat yang paling baik. Kita mendorong anak itu supaya dia taat beribadah, karena anak itu dia harus beribadah, karena dia harus mengucap syukur bahwa selama ini Tuhan menciptakan dia dengan istimewa dan segala hal. Maka dengan cara kita bersyukur, kita dorong dia untuk dia tetap cinta, tetap kepada ibadah. Yang berikut tekun belajar. Ya di sini selalu ada kerja kelompok. Itu salah satu hal yang mendorong anak itu juga dia lebih belajar, karena selalu dia ada yang dia teman-teman. Nah lalu yang berikut dia diberi apresiasi atau kasih harapan buat dia. Untuk kalau naik kelas hari ini atau besok atau seluruh dia nanti bapak balik apakah yang saya mau. Itu salah satu dorongan, salah satu motivasi yang harus kita kasih apa supaya dia tetap taat atau rajin dalam belajar. Lalu harus kita dorong dia dengan janji. Masa depan itu akan dicapai kalau rajin belajar. Kalau saya rajin belajar, apa yang kamu inginkan pasti tidak bisa. Dengan cara belajar, maka cita-cita pasti tercapai. Itu salah satu dorongan. Apresiasi yang kita kasih buat dia itu. Lalu berikut dari lingkungan. Di sini kata kamu selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, berpartisipasi dengan siswa, guru dan orang tua. Itu hal yang kamu ingin sampaikan kepada teman-teman di sini. Lalu terlibat dengan guru, siswa dan teman-teman dan lain-lain. Yang berikut berkarakter. Iya, kita mendorong siswa untuk bagaimana menunjukkan karakter dengan cara masuk sekolah itu harus bersama dengan guru, dengan teman, orang tua, di mana saja, lewat masuk sekolah atau pulang sekolah, di jalan atau di mana saja. Lalu berjabat tangan juga merupakan suatu karakter, sikap atau dia punya sikap dengan cara berjabat tangan. Berarti dia melakukan hal yang baik. Ini adalah jawaban dari kelompok mawar. Kurang lebih atau mohon maaf, nanti sama-sama kita perbaiki bersama kalau kesalahan. Terima kasih. Applause. Ya, Bapak dan Ibu dan anak-anak semua, tadi sudah memberikan jawaban-jawaban yang manis, yang bagus, yang bisa memotivasi kita semua untuk bagaimana melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab kita untuk menjawab variabel ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling terakhir yang kita harus sebagai refleksi kita. Saya tidak akan memberikan atensi atau jawaban terhadap apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, karena semua yang disampaikan itu tetap pada bagaimana pembentukan karakter, lingkungan, proses belajar itu bisa tercapai. Karena itu Bapak dan Ibu, kita dengan masuk pada pertanyaan refleksi yang terakhir, yaitu bagaimana pendapat Bapak Ibu apabila sekolah tidak mempunyai visi misi. Nah, mungkin pendapat yang kami minta dari pertama adalah mohon kesediaan dari Bapak yang mewakili komite untuk bisa menyampaikan pendapat atau masukannya. Silakan Bapak Komite. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus.
yang telah memberikan kesempatan bagi kita perwakilan dari komite untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan bagaimana pendapat Bapak Ibu apabila sekolah tidak mempunyai visi misi. Menurut komite, kalau sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki visi dan misi, maka ketercapaian untuk pendidikan yang lebih baik itu tidak akan ditempuh, tidak akan dicapai. Oleh karena itu sekolah ketika mempunyai visi dan misi, itu sebuah langkah baru untuk bagaimana pengembangan pembelajaran di sekolah dapat dijalankan dan pendidikan itu lebih maju ke depan ketika visi misi itu betul-betul dijalankan. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan bagaimana pendapat Bapak Ibu apabila sekolah tidak mempunyai visi dan misi. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita telah mendengar masukan dari komite tentang rekomendasi kita hari ini, dan memang Bapak komite ini kan ada satu dan lain hal, beliau harus kembali, dan memang ini hanya tinggal beberapa menit kita selesaikan, dan mungkin Bapak komite bisa keluar. Bapak dan Ibu, Bapak ada yang mau lihat Bapak? Iya, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bapak komite sudah bisa hadir bersama kami untuk penyusunan visi dan misi sekaligus disosialisasikan kepada kita semua. Dengan demikian Bapak dan Ibu, ini pertanyaan terakhir dari komite. Saya pikir dari Bapak Ibu ada yang memberikan masukan sanggahan tentang hal ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu apabila sekolah tidak mempunyai visi dan misi? Yang Ibuan, silakan. Kalau bisa berdiri saya Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya Bapak Ibu Guru dan anak-anak didik, terkait bagaimana kalau sekolah ini tidak memiliki visi misi? Yang tadinya kita sudah tahu bahwa visi misi itu merupakan jantung kompas arah bagi langsungnya pendidikan di sekolah ini. Nah, kalau katong tidak memiliki visi misi, maka katong akan hilang arah. Katong tidak tahu bahwa kita ini harus memulai dan mengakhiri dari mana. Ya, oleh karena itu, kalau sekolah yang tidak memiliki, maka tidak nampak di sekolah ini adanya pendidikan itu dia berlangsung secara teratur, dia berlangsung secara terarah sampai mencapai akhir dari pendidikan yang dimaksud atau tujuan dari visi dan misi tersebut. Ya, jadi intinya kalau tidak memiliki visi misi berarti kita hilang arah dan kita tidak bisa memulai dan mengakhiri pendidikan di sekolah ini dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu An atas masukannya yang baik. Dari apa yang dijelaskan oleh salah satu teman guru kita tadi, itu sangat jelas dan memotivasi kita semua. Karena memang kalau sekolah ini, mohon maaf saya tidak mengulang yang disampaikan, tetapi kalau sekolah ini tanpa memiliki visi dan misi yang jelas, itu seperti tadi yang disampaikan, bahwa itu ibarat sebuah kapal yang berjalan tanpa tujuan. Jadi dia tidak tahu dia mau mengarah kemana. Kepala sekolah jalan sendiri, guru pegas jalan sendiri, guru agama jalan sendiri, guru kelas 1 jalan sendiri, kelas 2 jalan sendiri, siswa jalan sendiri, maka kita tidak mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Dengan demikian, sekolah dasar SMP Putih
sudah memiliki visi dan misi untuk kita jalan bersama, dan visi kita ini nanti kita akan buat dalam bentuk spanduk supaya kita semua bisa melihatnya setiap hari. Kemudian 5S tadi, senyum sapa dan itu kita buat nanti dalam bentuk spanduk juga untuk kita lihat bersama. Sebagai kepala sekolah, saya sangat berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak didik, ketua komite, perwakilan orang tua yang bisa hadir di hari ini. Dan kita berdoa semoga proses yang kita jalani ini bisa berlangsung dengan baik, sehingga KOSP yang telah kita susun dan akan diberlanjutkan lewat kepahaman kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita akan melibatkan fasilitator dari kepala sekolah, Pak Musode, fasilitator kita di sini dari sekolah penggerak SDN kami, dan Ibu pengawas sebagai pendamping untuk nanti terus memperkaya kita dalam memahami bagaimana kita menindaklanjuti tanggung jawab ke depan lewat kurikulum satuan pendidikan yang ada, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian adalah kegiatan kita hari ini. Kita semua berdoa mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa bisa menyertai dan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Shalom. Selamat beristirahat. Tepuk tangan. Sebentar, videonya belum di ya. Belum ya. Bapak dan Ibu kita semua berdiri. Dan kita Ibu 5S tadi kita lupa. Senyum sapa santun. Salam santun. Hah? Balik. Kembali kan teman. Senyum sapa salam santun sopan. Kita pakai gerakan bagaimana? Senyum yang bagaimana? Senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Senyum kita pakai gaya bagaimana? Senyum, terus sapa, kemudian salam, salam, kemudian santun. Menunduk kepala kan? Menunduk kepala. Kemudian sopan. Bapak dan Ibu ya? Ya, sama-sama kita mulai. Senyum, sapa, salam, 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 kemudian santun, sopan. Angkat tangan saya di atas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih.
Oke. Ya, terima kasih.